Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Denny Cahyono dengan NIM 310122023677 dari Prodi Teknik Informatika kelas 47 Machine Learning dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Faisal Amin Mkom. Di sini saya ingin menjelaskan terkait proyek UAS, yaitu mengenai perhitungan manual yang nanti akan dilanjutkan dengan pembanding menggunakan Rapid Miner Studio. Jadi lanjut di sini untuk membahas perhitungan manual dulu. Ini berikut hasil scan dari perhitungan manual. Untuk dataset yang digunakan yaitu fitness clustering data XLS dengan ketentuan 3 atribut, 15 sampel dan tanpa label. Kemudian dataset nilainya di setiap atribut telah dikali 1,3677 dengan angka 3677 merupakan 4 digit NIM saya. Kemudian untuk perhitungan sesuai dengan soal itu kita menggunakan jumlah, sudah ditentukan jumlah klasternya itu K sama dengan 3. Untuk datasetnya seperti berikut. Ini adalah hasil dataset yang soal dikali dengan 1,3677. Berikut ada average daily step, kemudian average daily work, dan average daily colors. Untuk datanya mulai dari data 1 sampai data ke-15. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 3, ini sesuai di ketentuan soal. Untuk centroid awal diambil secara acak, yaitu untuk iterasi pertama ini diambil secara acak, yaitu untuk C1 itu data 1 yang diambil untuk sebagai nilai centroidnya itu ada di 4,3766, 0,6839 dan 1,5045. Kemudian untuk C2 ada di data 8. Di data 8 ada 11,784, ada 2,8722, kemudian ada 3,9663. Kemudian ada juga di C3 dengan datanya data 9 yang diambil yaitu 8,8901 dan 1,9148. Kemudian ada 3,1457 data ke-9. Lanjut, kemudian untuk menghitung anggota, menghitung jarak setiap data ke centroid itu kita menggunakan Euclidean dengan rumus sebagai berikut, di mana ini X1 adalah nilai data dikurang nilai centroid dipangkatkan 2, kemudian ditambah variabel yang kedua itu kalau di sini itu daily work of-nya dikurang centroidnya, centroidnya kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan variabel yang ketiga ini average calories dikurang dengan atribut calories-nya, daily calories-nya dikurang dengan nilai centroidnya kemudian dipangkatkan 2. Kemudian hasil perhitungan ini setelah dikurang itu ditambahkan, kemudian diakarkan. Yang berikut adalah perhitungan manualnya. Untuk di sini perhitungan manual kita contohkan di data kedua. Di sini ada data keduanya itu ada pertama datanya itu yang average step-nya 3,8296 ini dikurang nilai centroidnya itu 4,3766 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan variabel yang kedua yaitu kita mengurang dari atribut work of daily-nya. Ini ada 0,5471 dikurang nilai centroidnya 0,6839 pangkat 2 ditambah kemudian ini atribut daily calories dari data kedua itu 1,309, bisa dilihat di sini 1,2309 dikurang dengan centroidnya yaitu 15045. Nah, berikut ini kami tuliskan langsung nilai hasil akhirnya. Setelah melakukan pengurangan kemudian dipangkatkan kemudian ditambahkan masing-masingnya kemudian diakarkan, berikut hasilnya itu 0,6268. Nah, kemudian setelah dihitung untuk centroid 1 data 2 ini lanjut ke centroid 2 di data 2, di centroid 3 di data 2 juga. Nah, kemudian ditentukan di mana nilai yang mendekati centroid. Di sini untuk data 2 itu perhitungan dengan centroid 1 menunjukkan kedekatan yang sangat dekat, itu 0,6268.
Nah, di sini jadi data 2 termasuk ke dalam klaster 1 karena kedekatan di perhitungan di Centroid 1 dengan data 2 itu sangat dekat. Jadi jarak jadi si data kedua ini masuk ke klaster 1 berdasarkan jarak di data 2 yang diperhitungkan dengan nilai Centroid klaster 1. Berikut juga untuk data-data yang lain hampir sama. Setelah melakukan pengurangan, dipangkatkan dan ditambahkan kemudian diakarkan itu sebagai berikut untuk lampirannya pada dokumen ini. Kemudian setelah sampai ke data 15, kemudian kita menentukan data anggota klasternya. Tadi ada 3 klaster, klaster 1, klaster 2, klaster 3, di mana yang termasuk klaster 1 itu adalah data 1, 2, data 6, kemudian data 7, data 10, 12, dan 14. Klaster 2 ada 3, 5, 8, 15. Kemudian klaster 3 ada 4, 9, 11, 13. Nah, setelah itu kita memerlukan data-data ini untuk menghitung Centroid baru. Contohnya di sini Centroid 1. Untuk Centroid 1 yaitu bagian dari variabel X atau average daily step-nya itu kita menghitung rata-rata. Dari data pertama itu untuk average daily step-nya 4,3766 ditambah dengan average daily step data kedua itu 3,8296. Kemudian ada average daily step dari data ke-7, kemudian average daily step data ke-10, kemudian data ke-12. Kemudian di sini ada data ke-14 paling akhir 4,2399. Itu kita cek dari data ke-4,2399 di bagian average. Kemudian dibagi 7 karena kita mencari rata-rata. Dibagi 7 karena jumlah datanya ada 7. Kemudian berikut juga untuk yang mencari X2 atau average daily workouts-nya untuk Centroid 1, kita menggunakan data ke-1, data ke-2, data ke-6, data ke-7, data ke-10, data ke-12, data ke-14 pada nilai atribut daily workouts-nya. Kemudian dibagi 7. Berikut juga mengenai average daily calories. Nah, untuk Centroid 2 itu sama saja. Di Centroid 2 kita menggunakan data 3, 5, 8, 15. Di sini untuk variabel X-nya atau average daily step-nya kita menggunakan data ke-3 10,2578 ditambah dengan data ke-5 10,6681 ditambah data ke-8 itu ada 11,0784, data ke-15 ada 10,8048, kemudian dibagi 4 menghasilkan nilai Centroid 2 di bagian variabel X-nya itu adalah 10,723. Kemudian dilanjut untuk X2 X3 nya. Ini data-data yang ditambahkan ini adalah data 5, 3, 5, 8, 15 di bagian kolom atau atribut average daily workout-nya. Bagi 4 menghasilkan 2,7012. Berikut juga Centroid 2 yang bagian X-nya. Dan Centroid kemudian lanjut untuk Centroid 3 menentukan klaster 3 ini kita juga sama tapi menggunakan data ke 4, 9, 11, dan 13. Untuk bagian X-nya itu kita gunakan data tersebut, data 4, 9, 11, 13 di atribut nilai atribut daily step ditambahkan semua kemudian dibagi 4 menghasilkan nilai X1 untuk Centroid 3 nya itu 9,3687. Lanjut begitu juga untuk average daily workout-nya, average daily calories-nya. Nah, kemudian ini kita akan memasuki iterasi kedua. Iterasi kedua itu Centroid-nya didapat dari proses iterasi sebelumnya, itu iterasi pertama. Sini C1 40836 itu didapat dari sini perhitungannya 40836, kemudian ada 0,734, 0,734, kemudian ada Centroid 1 3872, 3872, dan Centroid 2 ini ada 10,723, 2,701,
37612. Oke, begitu juga Centroid 3 ada 9,3687, ada 2,1883, kemudian ada 32141. Hampir sama seperti yang di atas sebelumnya, hanya saja pengurangnya saat ini pengurangnya dikurangkan dengan data-data Centroid yang baru. Untuk data-data yang dikurangkan masih sama, hanya pengurangnya sini diganti dengan data-data Centroid yang baru seperti di sini. Contohnya ada di data pertama, di perhitungan Centroid pertama itu ada 4,3766. Ini adalah data pertama di average stepnya dikurang dengan Centroidnya 40,836 pangkat 2, kemudian ditambahkan 0,6839. Ini adalah data ke pertama di bagian dalam atribut workout daily-nya dikurang 0,7034. Ini merupakan Centroid baru di C1. Kemudian ada lagi ditambah, kemudian dipangkatkan dalam kurung dipangkatkan 2 ditambah dengan nilai data pertama pada kolom atribut daily calories, yaitu 1,5045 dikurang Centroid baru ini di C1 itu ada 1,382. Hasil akhir proses ini adalah 0,363163. Nah, sama seperti sebelumnya, ini mencari titik dekat perhitungan yang paling mendekati dengan Centroid, di mana mengambilnya adalah min dari min itu di sini maksudnya nilai terendah dari 3 perhitungan ini. Jadi sini yang mendekati Centroid saat perhitungan yaitu di C1. Jadi data C1 ini sangat dekat dengan Centroid 1. Jadi dimasukkan ke dalam klaster 1 untuk data. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini data kedua masuk klaster 1, data ketiga dan seterusnya hingga data ke-15. Nah, untuk di data 15 kita mendaftarkan lagi jumlah anggota klaster pada iterasi 2 ini. Di sini ada klaster 1 dengan 1 di data yang di termasuk klaster 1 ada 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14, klaster 2, 3, 5, 8, 15, 4, 9, 11, dan di klaster 3 ada 4, 9, 11, dan 13. Nah, kemudian untuk berdasarkan hasil iterasi 1 dan 2, keduanya memiliki kesamaan anggota klaster. Jadi di iterasi 1 dan iterasi 2 tadi klasternya itu sama jumlah anggotanya dan tidak berubah dari iterasi 1 hingga iterasi kedua. Anggotanya tidak berubah. Maka dapat disimpulkan dataset fitness menghasilkan 3 klaster atau pengelompokan berikut pengelompokannya ini. Klaster 1 dengan Centroid yang terbarunya dengan anggotanya itu data ke-1, 2, data ke-6, 7, data ke-10, data ke-12, data ke-14. Oke, kemudian di sini ada klaster 2 dengan nilai Centroid barunya 10,7023, 2,70212 dan 3,7612, di mana data-datanya sebagai berikut: data ketiga, data kelima, data ke-8, data ke-15. Di klaster 3 yaitu ada Centroidnya yang terbaru 9,3687, 2,1883, kemudian ada 3,2141 dengan data yang masuk di klaster 3 itu ada data ke-4, data ke-9, data ke-11, dan data ke-13. Oke, mungkin udah waktunya kita coba bandingkan hasil. Di sini kita menggunakan rapid miner. Kita coba blank proses saja. Kemudian di sini kita perlu create Excel ini kita inputkan, kita klik saja, klik 2 kali, inputkan file kita. Di sini file perhitungan, datasetnya itu saya cari dulu. Oke, untuk dataset yang digunakan berikut. Nah, di sini sudah dikali dengan 1,4 digit yang terakhir. Kebetulan saya 1,3677. Di sini kita next, kemudian untuk nomor kita ubah dari real, kemudian
kemudian dari stepnya sudah real udah real semua, kemudian kita finish. Kemudian kita juga perlu select attribute. Select attribute kita coba hubungkan di sini out dari Excel ke Excel. Select attribute kita klik 2. Di sini include, kita exclude ada one attribute yang tidak kita ikutkan dalam perhitungan, itu nomor. Kemudian selanjutnya itu kita perlu kamis, metode kamis. Di bagian operator kita ketiknya kamis, kita ketikkan, kemudian di sini kita hubungkan exa. Nah, kemudian kita hubungkan kelas dengan result dan kemudian dengan result. Dan ada yang diperhatikan di saat mengklik clustering ini, di sini kita perlu k-nya sama dengan 3, kemudian maximum 10, kemudian ini menggunakan divergency squared equation descent. Kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, di sini menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Di sini coba kita samakan anggota klasternya. Oke. Di sini untuk klaster di sini klaster 0 pada rapid miner karena indeks dimulai dari 0. Jika di rapid miner klaster 0, maka di perhitungan manual ada klaster 1. Sini yang termasuk data-data di klaster 1 itu ada data pertama, data kedua, data ke-6, data ke-7, data ke-10, data ke-12, data ke-14. Oke. Di sini nilainya sudah dibulatkan. Di sini sudah hanya menggunakan 3 digit di belakang koma. Sini sudah dibulatkan oleh rapid miner. Kemudian untuk di cluster 2, jika di rapid miner ini adalah cluster 1. Nah, di sini data yang masuk adalah data ke-3, ke-5, ke-8 dan ke-15. Kemudian untuk di cluster ketiga itu data yang masuk adalah 4, 9, 11, 13. Jadi kita sudah sesuai dengan ininya. Perhitungan di anggotanya di sini cluster 0 ada 7 items, benar, kita sudah ada 7 items, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di cluster 1 ada 4 items, 3, 5, 8, 15. Oke, kemudian di cluster 2 atau di cluster 3 di perhitungan manual ada 4 items, 4, 9, 11, 13, dengan total semua itemsnya itu ada 15. Di sini centroid table-nya juga ada. Di sini kita coba cek cluster 1 itu centroidnya itu 40836. Kemudian ada 0,7034, di sini 0,73 saja. Kemudian karena hanya 3 digit di rapid miner, di perhitungan manual kita 4. Di sini ada average daily calories centroidnya itu 13872, di sini 13877 saja. Kemudian untuk jadi hampir sama ya. Sudah di sini centroid cluster 2 itu ada 10,72, di sini 33, 2,701, 37, 3761, 2 di sini. Kemudian untuk cluster ketiga, di cluster 3 perhitungan manual centroid barunya ya ada 9369. Di sini sudah dibulatkan di rapid miner. Kemudian ada 2,1883, di sini 2,188 saja. Kemudian 3,2141, 32141. Oke. Sudah sama terkait jumlah anggota maupun data-data anggota di clusternya sudah sama dengan perhitungan rapid miner. Di sini saya ingin sedikit mencoba mengenai performance-nya, bagaimana jika di rapid miners kita tambahkan performance-nya.
performance dari cluster dan performance. Di sini kita coba hubungkan secara menyilang clue pertama di cluster kita hubungkan di clue performance, kemudian clue kedua di cluster kita hubungkan ke exa, kemudian kita performance-nya kita hasilkan oke, kita run. Untuk clustering di sini masih k-nya sama dengan 3. Kita result. Kita proses. Di sini ada performa menggunakan David Bosch, itu hasilnya adalah 0,348. Kemudian di sini kita juga bisa melihat virtualization-nya. Di sini sudah menggunakan scatter 3D dengan x-axis volumenya. Oke, nah berikut ini seperti inilah data-datanya dikelompokkan. Di sini yang biru cluster 0, kalau di perhitungan manual adalah cluster 1, kemudian yang hijau ini adalah cluster 1, kalau di perhitungan manual adalah cluster 2, dan cluster yang oranye ini adalah cluster 3 di perhitungan manual, tapi di sini namanya cluster 2 di Rapid Miner. Oke, mungkin itu saja terkait penjelasan UAS perhitungan manual dan perbandingannya di Rapid Miner. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan ilmu yang bermanfaat dari Bapak. Semoga dapat kami manfaatkan di dunia kerja nantinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.